Ya, halo semua, selamat hari libur terakhir ya, selanjutnya weekday. Ini saya mau berikan pesan ya. Untuk kamu semua, kolektif ya, pesannya apa sih? Pesan yang baik ya, dalam artian kalau misalnya bagi kamu ada yang nggak setuju atau gimana, nggak usah didengerin ya. Kembali ke pembahasan saya sebelumnya itu soal lagu yang inspirasi dari judul lagu Lily dari Alan Walker ya. Jangan banyak dengarkan orang lain, termasuk saya. Kalau bagi kamu itu masuk di akal dan bisa kamu jalani atau sesuatu yang baik ya terima. Kalau misalnya bagi kamu nggak sesuai ya nggak usah diterima, oke? Dan ini aduh, saya ada tambahan lagi ya. Pada saat saya live itu kan kalau kamu cuma ngobrol, mau nanya feedback, ya nggak usah gifting, si kelasnya aja terserah kamu. Cuma ya ada prioritas ya, prioritas ya diharapkan ada ngantrinya. Walaupun satu dua tiga tetap ya harus mau ngantri ya. Dan ini ada satu tambahan ya, karena ada berhubungan dengan perubahan dari TikTok tercinta untuk para host, ada namanya Scale Life Rewards ya. Itu jadi seperti ini nih. Ya, kalau kamu mau dibahas secara detail sesuai pertanyaan kamu untuk dibahas ya TikTok ya, namanya juga live kan ada giftingnya ya. Kalau memang kamu mau dibahas secara detail, kamu feedback, cuma pengen tahu pendapat aku gimana itu mah nggak perlu gifting ya, cuma kalau kamu nanyanya detail memang ada prioritas dan memang ada fitur ini disediakan oleh TikTok kan untuk memberikan gifting. Ini cuma satu koin loh ya, tapi yang bentuknya seperti ini ya, kamu bisa cari itu, kamu kirimin ke aku ya pada saat saya live. Kalau mau dibahas secara detail itu saya bisa berikan ya, insya Allah ya. Yang pasti mah namanya juga pembahasan, tetap sebutin nama kamu yang asli dan status jika asmara. Kalau nggak gimana mau dibahas? Secara logika juga gimana mau dibahas kalau saya nggak tahu nama kamu, nggak tahu status asmara kamu. Kalau kamu nanya asmara, ya pembahasan seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau dibahas secara detail sekali lagi kirimin yang seperti ini. Hanya satu koin kok ya, tapi ini memang sehari hanya bisa satu kali. Oke. Ya selanjutnya mas sesuai apa yang tertulis ya pada saat saya live. Dan ini loh. Oke, dan soal pembahasan free reading via konten. Ya kalau via konten jelas free kan toh, tidak perlu memberikan apapun. Tapi like kayak kita offline atau kita ketemu langsung ngobrol, pastinya harus disebutin lah, disebutin nama asli kamu dan lain-lainnya untuk kita saling kenalan dulu ya. Gimana saya tahu nama, gimana saya bisa ngebahas, gimana saya bisa kasih nasihat kalau saya nggak tahu nama asli kamu. Dan nama ayah kamu yang asli itu bukan sumber data loh ya. Saya kan tidak nanya nama nomor KTP ya. Cuma nanya nama kamu, nama ayah kamu. Kalau asmara ya sekali lagi sebut status ya. Namanya juga mau dibahas. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah. Contohnya sudah ada di konten saya yang judulnya Free Reading 1 sampai dengan 6. Karena memang gimana ya diabadikan di konten. Jadi bagi kamu yang merasa nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ke live aja. Kalau memang tidak kamu nanya spesifik, cuma pengen nanya ngobrol biasa ya itu mau nggak perlu gifting. Cuma fitur gifting itu kan diadakan TikTok kalau memang ada prioritas mau diprioritasin ya silahkan gifting ya. Kalau nggak pan juga nggak apa-apa, saya diem aja ya. Kalau kamu ngajak ngobrol saya ladenin itu aja, oke ya. Itu mah nggak perlu di pause lagi. Oke, maaf kelamaan ya, ini pengumuman sekaligus pembahasan saya jadikan satu. Pesan untuk kamu ya, pesan. Itu personifikasi sebenarnya. Page Oswald itu tuh bisa dikatakan personifikasi sih. Pesan untuk kamu, 5 piala. Pesan untuk kamu, itu personifikasi lagi ya, karena ini pembacaan pembahasan kolektif sayang, untuk cewek dan cowok juga. Yang kedua, 3 piala. Kalau pesan untuk kamu ya, itu ya energinya ya, untuk pesan untuk kamu. Sebaiknya sih ya jangan pernah menyia-nyiakan bakat dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bidang usaha. Kalau dalam percintaan, kamu hargai orang yang sudah ada di samping kamu. Jangan pernah mengingat-ingat yang lama. Kalau kamu ingat-ingat yang lama, jangan sampai pasangan kamu yang sekarang tahu kasihan dianya ya. Walaupun sebaiknya
kalau aku saranin ke pasangan kamu saat ini, kalau kelihatannya pasangan kamu tuh ada terdiam, termenung, ketahuan banyak mikirin atau banyak masih chatting ke pasangan lamanya, mantannya, ya kamu berhak untuk tegas, tapi bukan untuk marah, tapi bantulah dia untuk move on. Kalau kamu yang lagi single, ya sebaiknya sih, ini sebenarnya pesan bukan asmara aja loh, tapi ya kalau dalam soal pekerjaan ya jangan pernah menyanyiakan bakat. Jangan pernah menyanyiakan bakat itu seperti jangan pernah menyanyiakan bakat itu ya. Seperti kalau misalnya kamu udah dimarahin bos karena suatu kesalahan kamu, tapi kamu masih ada potensi untuk bisa berdiri. Oke, masih ada potensi untuk bisa memperbaiki. Jadi jangan pernah drop, jangan pernah patah semangat, apalagi jangan langsung pengen resign padahal belum ada kerjaan yang baru. Itu jangan menyanyiakan bakat ya. Jangan kamu kepikiran, aduh aku pengen balik ke kerjaan lama. Padahal kamu sekarang udah bekerja di tempat yang baru. Itu kalau dalam soal karir, tapi kalau dalam percintaan sekali lagi sebaiknya kamu bisa move on. Kalau belum bisa move on, sebaiknya kamu bisa kasih paham pasangan kamu dengan baik, dan pasangan kamu yang merasa pasangan kamunya belum bisa move on, kamu harus bisa bantu untuk dia bisa move on. Bantulah, jangan dimarahin, tegas boleh. Ya, dan selanjutnya itu suatu keberhasilan yang patut dirayakan. Amin sih ya, karena ada suatu keberhasilan yang patut dirayakan. Itu secara in general. Tapi kalau dalam soal percintaan, ini pesannya jadi dua ya, in general dan percintaan. Kalau dalam percintaan tuh rasa kasih sayang yang berdasarkan saling percaya, yang mana kalau kamu udah punya pasangan, kamu harus bisa lebih percaya sama dia, dan kamu harus kasih tahu dia kalau pasangan kamu harus lebih percaya sama kamu supaya tidak terjadi pertengkaran dan untuk lebih saling menyayangi. Ingat aja awal kali kalian jadian seperti apa. Kalau kamu merasa pasangan gue tuh yang tidak bisa dipercaya, ya kamu kasih paham lah ke pasangan kamu ya. Karena selanjutnya tuh masih masih ada hal yang baik sih ya, suatu keberhasilan optimal yang patut kamu pertanggungjawabkan. Karena matahari itu berat ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan ya juga suatu keberhasilan optimal yang harus kamu pertanggungjawabkan, seperti kamu naik jabatan, uang ada, kamu dipercaya lebih dari atasan, walaupun bukan naik jabatan ya, tapi uang lebih dari gaji itu misalnya ada, patut kamu syukuri dan kamu patut pertanggungjawabkan kepercayaan orang-orang yang ngasih kamu lebih dalam pekerjaan, supaya jangan kalau udah dipercaya malah turun, harus kamu pertanggungjawabkan. Kalau dalam percintaan itu pesannya ya, apa yang sudah terjadi dengan pasangan kamu, apapun itu, kalau kamu sudah pasangan ya, yang sudah komitmen ya, kalau memang ada masalah, itulah saatnya kamu bisa mempertanggungjawabkan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Karena suatu percintaan optimal yang saling mencintai itu sebaiknya tuh benar-benar harus, bukan sebaiknya ya, wajibnya sih harusnya tuh lebih saling paham satu sama lain. Kecuali kalau dia selingkuh, itu terserah kamu, mau kamu tegas mutusin dia atau kamu tegas dan kasih dia kesempatan lagi kalau dia ada minta maafnya. Dan itu pun juga terserah kamu, mau kamu maafin apa enggak. Cuma kalau dia udah selingkuh dan kabur, ngapain lagi kamu tungguin? Ya, itu saran aja ya. Terima kasih.